وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kalau untuk spesialis bayarannya tinggi, maka kami buat spesialis. Membentuk mindset ya. Tadi yang saya pegang ini betul. Jadi suara kaki di kartun itu kita buat ulang di satu software yang namanya Digital Audio Workstation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di salah satu labnya SMK RUS. Ini namanya lab apa? Mbak, maaf Mbak, ini namanya lab apa ya? Ini lab apa namanya? Digital Drawing. Ya, drawing. Ini berada di lab atau laboratorium Digital Drawingnya SMK RUS. Saya bersama dengan bosnya SMK Ketintang, Pak Agung ya. Tadi sudah mengikuti kegiatan sesi-sesi mulai dari visitasi dari lab ke lab, kemudian tadi juga ada pemaparan dari pihak SMK RUS. Menurut panjenengan bagaimana Pak Agung terkait dengan sudah kunjungan kita tadi ini? ya, sebelum visit tadi sudah dipaparkan sama beliau terkait apa namanya membentuk mindset ya. Mindset tadi yang saya pegang nih betul. Jadi istilahnya bukan emetnya, tapi bagaimana kita untuk menyesuaikan kurikulum industri yang berbasis industri itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu yang utama. Jadi ada beberapa tahapan tadi yang sudah disampaikan oleh beliau. Salah satunya akan membina mitra dulu. Yang pertama mindset, membina mitra. Yang kedua adalah untuk bagaimana kita berkolaborasi dalam menyusun kurikulum industrinya tadi. Yang kelima, jadi ada pemetaan lingkungan, yaitu tadi disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan penempatannya. Ini bagus nih, salah satunya seperti ini. Ini yang harus membuat suatu kondisi di mana sekolah itu menjadi nyaman, anak-anak juga kalau nyaman ya pasti anak kreatif kan gitu kan. Tidak ada tekanan dan mereka juga akan bisa lebih apa ya, goalnya bisa tercapai. Kenapa saya ngajak Pak Agung? Saya itu melihat memang kalau SMK Ketintang, kalau kami memang dari segi konsentrasi keahlian itu lebih kepada teknik ya. Tapi kalau ini kan yang berkembang DKV. Di temannya Pak Agung ini kalau saya lihat basic kreativitasnya sangat tinggi. Basic kreativitasnya sangat tinggi. Kira-kira Pak Agung, salah satu hal yang mungkin nanti bisa akan diterapkan di baik khususnya di SMK Ketintang mau di MKKS Surabaya, kira-kira apa ini? Kalau jadi ini yang kami utamakan adalah memadukan antara kurikulum industri dengan entrepreneur. Itu yang menjadi kunci utama. Jadi industri targetnya apa? Ya ini kan pasar. Istilahnya ke SMK itu kan di situ poinnya. Bukan hanya di bursa kerja khususnya saja, tetapi entrepreneurnya yang harus dikuatkan. Nah, salah satunya anak-anak di sini dikuatkan dari segi untuk mental entrepreneurnya, menumbuhkan jiwa entrepreneurnya bagaimana. Nah, salah satu sisinya dengan industri inilah untuk menjadikan pemantik ya. Jadi itu kalau dengan industri mungkin lebih bersifat kepada di sektor produksinya. Tapi kalau entrepreneur bagaimana marketnya, tadi yang disampaikan beliau memang terakhir itu adalah kuncinya adalah di marketing. Ya Bos ya, branding marketing ya. Kalau beliau sudah sering datangin vendor-vendor terkait dengan basic entrepreneur seperti kapan lalu itu ada dari vendor kopi untuk membuat sebuah bazar entrepreneur di sana dan sebagainya. Jadi betul. Jadi kemarin kita juga gudang industri terkait dengan apa namanya membuat suatu kajian terhadap kebutuhan pasar, maksudnya keinginan pasar itu seperti apa. Jadi anak-anak dilatih untuk melakukan suatu observasi, melakukan pengamatan. Nah, itu yang penting itu. Jadi untuk membentuk mental yang kuat dulu lah. Fighting spiritnya untuk marketing ya, karena tidak semua anak yang bisa memproduksi itu bisa memasarkan, tidak semuanya, sehingga memang marketing itu perlu. Jangankan siswanya, gurunya itu kadang-kadang perlu. Guru saya banyak yang jadi ini loh, entrepreneur gitu. Karena apa? Ya itu kuncinya di sana. Kalau gurunya nggak entrepreneur, kalau ditanya anak-anak gimana kan gitu loh. Guru wirausaha tapi bukan pelaku wirausaha sukses juga ya. Ada banyak di situ. Sehingga itu memang salah satu
salah Kunci satu ya, kuncinya kunci. adalah mindset di warga sekolahnya, mulai dari guru sampai pada Betul. peserta didik. Sementara itu bincang-bincang kami ini nanti akan kita perjalanan ke Jogja ya, ketemu lagi di konten berikutnya. Objek apa yang nanti akan kita bahas? Yang pasti hari ini kita berkunjung di SMK RUS Raden Umar Said, luar biasa di SMK Kudus Raden Umar Said atau RUS Kudus ini. Dengan kepedulian industri, kita lihat ada Jarum Foundation, ada Sumitomo tadi juga memberikan kontribusinya dalam bentuk fasilitas sekolah. Semoga nanti industri-industri yang ada di Surabaya di kawasan regional Jawa Timur ini, ayo kita bisa kok, siap kok. Ya, oke, terima kasih. Thank you. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebagai audio director sama post pro artist di Rus Animation Studio. Nah, di sini ruang audio ini kita tuh produksi mulai dari awal sampai akhir, mulai dari kita nge-record suara, mulai nambahin musik, kita buat sendiri lewat aplikasi digital yang di sini. Lalu ada sound effect juga yang dimana kita mulai nambahin kayak suara-suara kaki di kartun. Itu kita buat ulang di satu software yang namanya Digital Audio Workstation. Nah, jadi di Rus Animation ini kita udah ngeproduksi salah satu IP, contohnya kayak Wakakibo. Wakakibo juga salah satu IP yang kita produksi benar-benar dari awal sampai akhir dalam proses produksi audio. Kebetulan aku di sini juga lagi agak free time, jadi aku bareng temanku lagi nge-record lagu buat ya iseng-isengan aja lah, ngisi free time gitu. Kayak pas ngerjakan project itu berapa lama kira-kira? Kayak pas kemarin katanya masih tadi apa? Ngerjakan animasi Ikibo tadi ya? Wakakibo. Wakakibo. Itu bergantung prosesnya, tapi biasanya kita bisa cepat. Mulai dari scoring lagunya, kita ngebuat lagu dari menit awal sampai menit akhir. Lalu kita record suara dubbernya, dubber yang ada di kartun. Terus kita tambahin suara tapak kakinya, suara jam langkah kaki dan lain itu biasanya nggak takes time lama. Tapi yang biasa yang bikin lama emang nunggu ini videonya dari editor. Proses editor. Proses animasinya kita biasanya lebih nunggu. Kalau di sini lebih spesifik pada pengolah, misalkan dubbing ya. Dubbing itu kan ke arah audio untuk karakternya. Lebih mengarah kepada apa ini namanya pengolahannya atau juga termasuk talent yang untuk pengisinya. Oh, talentnya juga. Dan kebetulan talent-talentnya ini anak-anak SMK RUS semua. Mulai dari siswa-siswa sini, mentor-mentor sini, biasanya kita ajak buat proyekan bareng di Wakakibo. Ada sesi khusus untuk audisi. Artinya kalau karakternya kan harus konsisten ya. Artinya ketika satu karakter dengan satu suara yang harus konsisten gitu kan. Kalau kita di sini ada satu klub VO. Jadi kayak perkumpulan anak-anak yang suka demen ini voice over salah satu kartun. Jadi kita bikin kayak komunitas gitu. Terus nah dari situ yang suaranya sekiranya cocok untuk Wakakibo dan project-project lain kita ambil buat diajak proyekan bareng gitu. Siap. Terima kasih. Kita mendapatkan bantuan yang pertama challenge di 2015 adalah Jarum Foundation, yaitu bakti pendidikan. Intinya dari Kudus untuk pengembangan potensi kualitas Kudus seperti itu. Terus 2016 kami dibantu oleh pihak dari Jepang, yaitu Bank Sumitomo. Yang kedua, ini Chopsik termasuk kurikulum
Yang ketiga jadwal blok. Ternyata 3 ini diumprak-umprak itu tidak bisa jalan, Pak. Iya, betul Pak. Kemudian kalau tidak salah 2022 kami diundang lagi untuk diskusi tentang penyempurnaan Jukmistema. Kami unsur satu kupon yang cuma ternyata tidak direspon. Kalau misalnya proyek ditentukan Bapak Ibu oleh sekolah tidak harus dirangkap. Kemudian di produk dibuat oleh anak, jobnya ditentukan, jadwal blok dibikin. Tetapi kita tidak pernah berpikir segmen pasar produk kita itu siapa. Ya. Itu tidak ada dalam Jukmistema.